Ini sebagai tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2003 CPP Angkatan 10. Yang saya hormati Bapak Sutrisno selaku Hasil dan yang saya hormati Ibu Dian India selaku pengajar praktik. Oke, sebelum memulai izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mega Pujiani. Saya dari SDN Wijaya Kusuma 07. Di sini saya sebagai observer. Selanjutnya teman saya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Tri Cahyadi Arif dari SLB Negeri 5 Jakarta. Saya di sini sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Anis. Saya dari SDN Wijaya Kusuma 02 Pagi. Saya sebagai coach. Oke, selanjutnya dalam proses coaching ini saya sebagai utama, Pak Tri sebagai coach dan Bu Anis sebagai coachnya ya. Nah, yang pertama kita akan melihat rubrik penilaian sebelum kita melakukan percakapan nih Pak Tri dan Bu Anis. Saya ingin melihatkan rubrik penilaian dan observasi agar percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya Pak. Yaitu ada pembukaan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga memiliki potensi inti dari coaching ini yang meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak ini ketika melakukan coaching, Bapak jangan lupa menerapkan alur dari Tirta ya Pak. Nah, yaitu ada tujuannya, kemudian identifikasi, ada rencana dan serta tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam observasi Pak Tri. Bagaimana? Apa bisa dipahami Pak? Insyaallah siap, bisa dipahami. Kalau siap ya Pak ya. Yeah. Nah, selanjutnya sebelum dimulai proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan nih Pak Tri yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? Siap, boleh. Boleh, oke. Baik, untuk pertanyaan pertama nih untuk Pak Tri, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan kali ini? Baik, terima kasih Bu. Ya, insyaallah nanti coba saya pertama ada kehadiran dulu, lalu kedua nanti ada coba untuk pertanyaan berbobot, sama saya coba untuk menanya. Oke, nah dari ketiga kompetensi tersebut, nah kira-kira kompetensi apa sih yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Mendengarkan aktif gitu. Oke, mendengarkan aktif. Nah, untuk selanjutnya silakan Pak Tri untuk melakukan proses coaching ya bersama dengan Bu Anis. Apa sudah siap? Siap. Siap. Oke, sekarang Pak. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bu Anis. Pagi Pak Tri. Kayaknya saya lihat Bu Anis beberapa hari ini terlihat galau. Betul sekali Pak Tri. Kok aku bisa tahu sih ya saya galau betul Pak Tri? Iya, saya lihat dari raut wajahnya kayak ada yang dipikirkan, ada yang direnungkan gitu. Lalunya, alhamdulillah ini ada kesempatan dengan Bu Anis. Pengen tahu nih ada apa sih Bu Anis gitu. Oh iya, benar sekali Pak Tri. Tadinya saya mau nyamperin Pak Tri ya, Pak Tri sudah nyamperin saya duluan. Iya. Terima kasih Pak Tri atas waktunya. Baik. Menyempatkan waktu untuk saya gitu ya Pak. Iya. Ini Pak, di awal tahun ajaran baru ini kan saya mendapatkan kelas gitu ya Pak ya. Kelas 6 gitu Pak ya. Kelas 6. Kelas 6. Nah, di kelas 6 ini ada 31 Pak ya. Siswanya itu ada 31. Iya. Kemudian dari 31 anak itu ada 2 yang anaknya itu berbeda dengan teman yang lainnya. Berbeda ini apa Bu? Berbedanya itu mungkin anak tersebut itu lebih hiperaktif dibandingkan teman-temannya gitu ya Pak ya. Itu jadi saya merasa kayak galau gitu Pak. Di itu kegalauan saya itu tentang itu gitu. Jadi pertemuan saya sama Pak Tri hari ini itu saya ingin mendapatkan sebuah solusi tentang masalah yang saya hadapi gitu. Wah, dengan senang hati Ibu ya. Insyaallah itu berarti benar feeling saya Bu Anis. Ya, betul sekali. Sedang galau nih. Iya, betul sekali Pak. Insyaallah Bu Anis apa yang bisa saya
bantu dan bisa ngasih gitu ya untuk Gladys. Kira-kira berarti masalahnya apa nih? Bisa diceritain nggak ke saya? Oh iya, jadi gini Pak ya, yang tadinya yang 31 di dalam kelas itu kan yang tadi saya cerita di awal ada dua anak itu yang ya. aktif ya. Nah, di situ kan biasanya saya melakukan pembelajaran dalam kelas itu biasanya suka berkelompok ya Pak ya. Kelompok. Dari 31 itu saya bagi menjadi 5 kelompok nih Pak. Ya berarti ada yang 5, ada yang 6 ya Pak ya. Nah, jadi kadang-kadang berkelompok, kadang-kadang saling berpasangan gitu ya dalam pembelajaran setiap harinya seperti itu. Namun dari dua yang interaktif itu kan saya bingung ya, saya yang sekarang ini saya taruhnya di kelompok yang ngacak apa ya, ada di beberapa kelompok ya, ada di beberapa kelompok, ada di kelompok satunya ada di kelompok satunya lagi. Nah gitu Pak, seperti itu. Namun saya perhatikan teman-teman yang lain itu kayaknya kurang empati ya Pak ya, kurang empati terhadap temennya yang tadi hyper gitu. Itu ya? Ya betul gitu. Selama ini gimana tuh Anies? Mungkin biasanya dilakukan? Yang selama ini saya lakukan ya belajar kelompok seperti saya anggap anak yang interaktif itu ya kayak temennya gitu ya Pak ya, kayak temennya biasa aja gitu. Saya nggak membedakan bahwa dia ini anak yang spesial, ini anak yang reguler gitu. Saya nggak membedakan seperti itu supaya tidak ada rasa Pak ya, kecemburuan kan ya, kenapa saya dibedakan. Tapi ini tuh pas senang ya Pak. Artinya kan mereka paham sekali kenapa dibedakan sama temennya gitu. Namun yang membuat saya galau ini yang tadinya itu Pak. Jadi teman satu kelompok itu tuh kurang empati terhadap temennya yang interaktif itu. Gitu. Tadi saya menarik sih empatinya itu ya. Selama ini berarti masalah kenapa bisa terlihat tidak empati itu? Biasanya empatinya itu kan ditujukan dengan raut wajah dia nggak suka ya Pak ya. Temennya itu memang merasa tidak suka sama teman yang hiper itu nggak dilakukan menggunakan kata-kata, tapi dengan bahasa tubuh mereka itu saya melihat bahwa teman-temannya satu kelompok itu nggak suka gitu. Kenapa sih harus kelompok saya yang dapat dia gitu. Jadi dari situ tuh bagaimana ya supaya saya gitu Pak ya caranya gitu biar di dalam kelas saya itu nggak terjadi seperti itu gitu Pak. Tapi kira-kira nih ya, menurut ini ya, kira-kira tuh penyebabnya itu kenapa tidak muncul juga empati dengan kalau saya lihat ke belakang gitu ya, kalau iya. saya lihat ke belakang itu mungkin di awal itu kan harusnya ada keyakinan dan kesepakatan kelas ya Pak ya. Betul. Mungkin bisa jadi Pak dalam kesepakatan kelas itu tidak saya cantumkan poin-poin yang mengharuskan anak tersebut itu harus saling berempati terhadap temannya gitu, karena saya tidak menyadari ternyata di dalam kelas saya itu ada yang APK itu awalnya. Gitu Pak, jadinya ya terjadilah sebuah kesepakatan yang saya tidak menuangkan poin harus empati sesama temannya gitu Pak. Ada lagi masalah alasan faktor utama lain selain itu? Kalau untuk saat ini sih faktor utamanya mungkin cuma itu ya Pak ya, yang saya alami yang sekarang ini mungkin cuma itu sampai itu. Iya, emang rasa empati itu emang berat ya. Betul sekali. Seperti rindu. Gitu ya. Bisa aja empati ya. Itu berat ya. Iya. Jangan bilang yang masalah. Oke, tapi kira-kira nih Banis ya, wah tadi udah menarik dari dia, Banis sudah tahu dari dia. Nah kira-kira dari Banis sendiri nih, ada nggak sih ide atau pikiran dari dia? Kalau nanti dia ada salah kelas gitu, ada nggak rencananya apa? Rencananya mungkin nanti saya akan berkolaborasi kali yang pertama ya Pak ya. Pastinya lah Pak ya, kolaborasi sama kan selain saya wali kelas juga ada guru pelajaran ya, guru agama,
dimasukkan ke dalam kelompok itu kok temennya itu kurang empati gitu. Mungkin rencana awal saya itu. Kemudian bisa jadi sih Pak, nanti saya akan apa ya Pak ya, memberikan sebuah kebiasaan gitu ya Pak ya, sebelum pembelajaran dimulai tentang rasa empati, tentang kebersamaan dalam berteman kelas itu, biar tidak ada yang oh kamu berbeda ya sama aku, biar gak ada yang seperti itu rencana saya. Terus ada lagi sih Pak sebenarnya yang dari keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah saya buat tadi, mungkin nanti saya akan merevisi ulang kali ya Pak, akan merevisi ulang tentang kesepakatan dan keyakinan yang sudah kita buat di awal gitu ya. Saya akan menambahkan poin kali ya Pak, poin empati gitu ya, poin empati terhadap temannya gitu. Gimana menurut Pak? Saya tidak bisa berkata itu keren banget di Banis. Itu keren ya, keren. Kalau tadi saya lihat dia ada makan kira-kira kelas yang baru sih, dia ulang lagi, masukin tuh rasa empati dan itu keren deh, dan apalagi dengan ada kolaborasi. Itu menurut saya sih itu sangat bagus banget, dan itu saya itu ada lagi kira-kira gambaran yang mungkin langkah awal mungkin baru mencapai undangan itu tadi ya Pak ya, saya sampaikan yang saya akan lakukan. Yang paling terdekat berarti apa dulu dari yang kita lihat? Yang paling terdekat itu mungkin saya akan melakukan pembiasaan. Pembiasaan dulu. Pembiasaan di awal pembelajaran itu saya akan selalu menyelipkan gitu tentang rasa empati dan sesama gitu. Baru setelah itu yang kolaborasi, baru setelah itu mungkin saya merevisi tadi kesepakatan kelas. Ya. Wah itu keren sih Bu Anis, saya benar-benar kayaknya saya bukan juga mendapatkan ide juga gitu ya atas ide yang dari Bu Anis setelah saya juga bertanya. Tapi kira-kira Bu Anis nih ada nggak orang yang terlibat dalam mensukseskan nih rencana yang Bu Anis lakukan? Pastinya tentunya ada ya Pak ya. Mungkin saya bisa menjalankan sebuah rencana ini sendiri ya. Pastinya ada, yaitu pertama sih pasti guru bidang studi ya Pak ya. Karena yang masuk ke dalam kelas itu kan ada beberapa guru bidang studi. Jadi mungkin yang saya libatkan adalah beliau-beliau untuk saat ini. Untuk saat ini cukup itu yang saya libatkan. Siap. Wah, saya udah nggak sabar juga sih ya pengen juga, apalagi dengan kolaborasi dengan guru mapel. Iya. Nah, saya mau bertanya lagi ya. Boleh. Kira-kira komitmennya gimana dari rencananya? Oke. Mungkin komitmen yang saya akan laksanakan gitu ya Pak ya. Pasti tentunya sih rencana itu akan segera saya lakukan ya Pak ya. Iya. Gitu ya. Biar saya bisa mendapatkan jawaban dari pembawaan saya. Jadi saya berkomitmen untuk menerapkan setiap mau memulai pembelajaran itu pasti saya akan melakukan yang namanya pembiasaan tentang rasa empati terhadap temannya, apalagi teman yang anak ABK tadi. Itu yang pertama komitmen saya. Kemudian yang kedua, saya akan melaksanakan pembelajaran yang membuat anak-anak itu semuanya aktif gitu Pak ya, aktif gitu. Jadi pembelajaran menyenangkan, ceria gitu. Selain dengan tujuan supaya anak-anak tadi itu lupa bahwa di dalam sebuah kelompoknya itu ada anak yang hiperaktif, gitu. Ada anak yang ABK. Itu tujuan dari pembelajaran yang komitmen yang saya akan lakukan gitu. Itu sih Pak. Wah, keren. Itu keren banget sih Bu ya. Saya jadi belajar juga nih dari Bu Anis ya. Emang dengan hasil empati dari Bu Anis ini juga sifatnya keren banget ya. Gimana caranya? Kan mau tujuan sekolah inklusif itu Bu ya. Saya pembelajaran juga mereka hadir dalam sehari-hari juga mereka bisa punya rasa empati. Itu dengan ide dan rencana yang Bu Anis sampaikan itu sekolah kita kan juga bakal lebih berapa inklusivitas nih seperti itu. Iya.
Jadi tidak sabar nih kayaknya menunggu rencana Bu Anis untuk kelas yang di empati. Iya. Nah, itu lebih berat. Ada lagi nggak Bu Anis yang permasalahan Bu Anis atau permasalahan sekarang hari ini Bu Anis setelah kita ngobrol hari ini? Ya, untuk sementara sih kayaknya nggak ada ya Pak ya. Mungkin hal itu sih yang pergaulan yang saya alami. Tapi terima kasih banyak nih Pak. Wah. Dengan berjumpa dengan Pak Tri ini, jadi pergaulan saya itu terjawab gitu ya. Alhamdulillah. Terjawab dan saya akan melaksanakan segera deh dari komitmen yang saya buat tadi. Saya akan segera melaksanakan. Terima kasih banyak ya Pak. Wah, sama-sama, saya senang Ya, sekali. terima kasih banyak. Semoga kita sehat selalu. Amin. Semoga kita selalu menjadi guru yang selalu inspirasi. Menginspirasi, betul. Banyak. Terima kasih banyak ya Betul, Pak Tri. terima Saya kasih. pamit boleh Pak Tri. Boleh, boleh Bang. Terima kasih Assalamualaikum, banyak Pak ya. Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Alhamdulillah ya Pak Tri dan Bu Anis Ya. pada pagi hari ini sudah selesai melaksanakan praktik coaching Ya. Pak Tri ya. Ya. Nah, dari hasil pengamatan observasi yang sudah saya lakukan ini dan sudah saya melihat coachingnya Pak Tri dan Bu Anis. Nah, dalam proses ini ternyata alur ceritanya itu sudah sangat terlihat ya Pak Tri ya dan Bu Anis. Nah, dan disampaikan juga sangat baik sekali. Di sini juga sudah ada tujuan yang sangat jelas kalau menurut saya dan identifikasinya juga sudah terselesaikan. Nah, di sini juga rencana aksi untuk menyelesaikan masalahnya juga sudah nampak ya. Dan juga adanya tanggung jawab dari Bu Anis sendiri di dalam coaching kali ini. Ya, oke. Nah, dari hasil kegiatan coaching hari ini ada beberapa yang mau saya pertanyakan nih, ya, ada yang mau saya tanya ke Pak Tri. Nah, dari indikator tercapaian ini, apa sih yang menurut Pak Tri itu sudah tercapai gitu dari proses coaching kali ini? Ya, untuk tercapai alhamdulillah sih ya tadi yang saya tidak fokus tadi ya kehadiran saya terus juga apa namanya aktif ya dengan aktif juga membuat alhamdulillah sih saya merasa sudah Sudah ya Pak Tri ya, sudah terlaksana sudah dengan tercapai baik. ya sudah perkembangannya lebih banyak kepada Bu Anis. Oke. Nah, pertanyaan kedua nih Pak Tri. Nah, untuk kedepannya nih, kira-kira kompetensi apa sih yang akan dikembangkan lagi oleh Pak Tri dalam mendukung ahlinya sebagai seorang coach? Mungkin saya akan terus belajar terkait untuk memberikan pertanyaan yang berbobot ya, agar bisa menemukan lagi, menggali lagi permasalahan yang coach rasakan agar ya bisa lebih lega dan lebih terselesaikan. Oke, sekali ya Pak Tri ya. Iya. Jadi tadi kompetensi yang Pak Tri ingin kembangkan lagi yaitu menggali pertanyaan yang Berbobot, berbobot iya. kepada coaching gitu ya, Iya. baik coaching sekarang Bu Anis ataupun nanti coaching yang lain gitu Betul, ya Pak betul, ya. betul, betul. Kan permasalahan ini bukan hanya di di tugas kita ini hari Ah, ini, betul. tapi siapa tahu di sekolah Bapak sendiri banyak Iya. yang ingin diminta coaching gitu oleh Pak Tri gitu ya. Iya. Oke, nah demikian observasi kita kali ini. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang